Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Walhamdulillah alladzi adzina lana bi dzikrih. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik wa an'im ala nabiyyina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin illa yaumiddin. Segala puji hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Atas segala curahan nikmatnya, kebaikan-kebaikan menjadi sempurna. Segala puji hanyalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala, yang masih memberikan kita waktu untuk senantiasa mengingatnya. Dan kita berdoa semoga salawat, salam, berkah dan nikmat senantiasa melimpah kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya yang mengikuti dan membenarkan dakwahnya, dan semoga kebaikan itu melimpah kepada umatnya yang istiqamah dengan ajaran dan sunnahnya hatta yaumul qiyamah. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, setelah kita memuji Allah dan bersolawat atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, marilah senantiasa kita tingkatkan kualitas iman, Islam dan ketakwaan kita kepada Allah dengan terus mendekatkan diri kepadanya, menghamba kepadanya, tunduk kepada seluruh perintah dan larangannya. Alhamdulillah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan dalam salah satu hadisnya, syahran la yanqusani syahru idin. Dalam Islam ini ada 12 bulan dalam putarannya. Di antara 12 bulan itu, syahran, ada 2 bulan la yanqusani syahru idin. 2 bulan ini kebaikannya tidak akan berkurang. Siapa yang melakukan kebaikan ibadah di dalamnya, maka Allah akan istimewakan dan Allah akan khususkan. Dan 2 bulan ini termasuk bulan hari raya dalam umat Islam. Bulan hari raya bagi umat Islam. Apa 2 bulan itu? Yang pertama, syahrul Ramadan, bulan Ramadan, yang dari awal hingga akhirnya Allah janjikan seluruh kebaikan dan ibadah-ibadah dikhususkan dan diistimewakan oleh Allah. Bahkan di bulan itu ada 1 malam terbaik di antara seluruh malam yang diciptakan oleh Allah, yaitu malam Lailatul Qadar. Di bulan itu manusia berlomba-lomba untuk menghidupkan malamnya dengan ibadah, terlebih di 10 hari yang terakhir. Bulan itu di tahun ini, di kehidupan ini telah melewati umur kita. Semoga ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah bulan Zulhijjah. Bulan Zulhijjah ini termasuk bulan yang diistimewakan oleh Allah, yang di dalamnya kebaikan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala, seluruhnya dari awal hingga akhirnya. Tapi Allah janjikan kebaikan di 10 hari yang pertama di bulan Zulhijjah. Barang siapa beribadah di 10 hari pertama dan menghidupkan siang-siangnya dengan ibadah, maka Allah akan istimewakan dia sebagai hambanya. Ada 2 bulan, Ramadan, Zulhijjah.
Dan bulan Dzulhijjah pun hari ini masih Allah kuasakan untuk kita nikmati di sisa umur kehidupan kita. Manfaatkan untuk ibadah. Makanya pada hakikatnya terkadang manusia ini ibadah tapi sifatnya insidental. Hanya pada waktu-waktu tertentu yang dikhususkan saja, seakan-akan tidak ada waktu yang lain untuk memperbaiki dan memperbagus ibadahnya. Ibadah kalau Ramadan saja, ibadah kalau di bulan Dzulhijjah saja, ibadah kalau memasuki bulan Muharram saja. Makanya dikatakan kun rabbaniyun, jadilah hamba Allah yang rabbani, hamba Allah yang sesungguhnya. Artinya menghamba kepada Allah sampai Allah kuasakan ajal menjemput kita. Artinya ibadah itu sepanjang waktu. Allah katakan dalam ayatnya, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Sembahlah Allah, tunduk kepada Allah, ibadah di hadapan Allah sampai kapan? Sampai ajal menjemput. Makanya kun rabbaniyun, jadilah hamba Allah selamanya dengan ibadah. Wala takun ramadaniyun, jangan jadi hamba Allah hanya ibadah di bulan Ramadan saja. Kun rabbaniyun, jadilah hamba Allah sepanjang masa dengan ibadah. Wala takun sa'baniyun, jangan menjadi hamba Allah yang mau ibadah hanya di bulan Sya'ban saja. Jadi pada hakikatnya manusia ini terus berjalan dengan waktunya, terus berjalan dengan umurnya. Walaupun sejatinya dia duduk di tempat duduknya dan tidak berdiri, maka waktu akan terus berjalan. Sejatinya jika manusia itu duduk di tempat duduknya di mana dia duduk, waktu tidak akan berhenti. Umur akan terus berjalan. Maka pertanyaannya, apakah Anda hanya dengan duduk dan berbangku tangan? Apakah Anda melakukan sebaliknya, memperbanyak ibadah di sisa-sisa kehidupan dunia? Nah, itu pertanyaannya. Makanya setiap hari waktu kita ini akan pergi. Setiap hari jatah kehidupan kita ini akan berkurang, bukan bertambah. Semakin hari kita ini semakin menua. Semakin hari kita ini semakin melemah. Semakin hari mungkin kondisi fisik kita semakin berkurang segala-galanya. Hati-hati. Makanya bapak-bapak ini tidak seenergik ketika dulu muda. Bapak-bapak ini tidak sepotensial ketika dulu muda. Allah kuasakan dalam ayatnya, Allahul ladzi khalaqakum min dha'fin thumma ja'ala min ba'di dha'fin quwwah thumma ja'ala min ba'di quwwatin dha'fan wa syaibah. Dulu pertama kali Allah ciptakan kita itu dalam keadaan lemah, bayi. Allahul ladzi khalaqakum, Allah ciptakan kita dalam keadaan lemah. Summa ja'ala min ba'di quwwatin dha'fan. Setelah itu ketika Allah kasih kita kekuatan, Allah tumbuh kembangkan kita menjadi remaja, menjadi dewasa, kuat ototnya, ya, kuat fisiknya. Maka suatu saat kekuatan itu akan diambil oleh Allah. Ketika kekuatan itu sudah diambil oleh Allah, kita dalam keadaan lemah, maka Allah akan jadikan kita tua. Semakin hari semakin menua kita ini. Umur akan terus bertambah, gak akan bisa dipermak. Keriputnya kulit kita ini gak akan bisa dipermak, gak akan bisa. Semahal apapun skincare Anda, Bu, tetap tua. Secantik apapun Anda mengusahakan kecantikan kepribadian Anda, diri Anda, tampilan Anda, umur tidak bisa dibohongi. Semakin menua semakin melemah. Artinya waktu ini akan terus berjalan dan akan terus pergi meninggalkan kita.
Apa yang harus kita lakukan? Makanya dengan satu hadis tadi itu, terkadang manusia ini mau ibadah, giat untuk ibadah, mau untuk beramal ketika di waktu-waktu tertentu saja. Makanya kalau kita menganggap orang yang paling soleh di bulan Ramadan, ada yang lebih soleh dari kita. Mungkin kita menganggap kita menganggap diri kita yang paling soleh di bulan-bulan tertentu, ada orang yang lebih soleh di antara kita. Kesolehan yang sebenarnya adalah kesolehan sepanjang umur dan kehidupan dia. Itu kesolehan yang sebenarnya. Terus ibadah, terus waktunya dimanfaatkan untuk menghamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya namun sangat disayangkan, Pak. Ini evaluasi muhasabah buat kita semuanya. Sangat disayangkan terkadang amalan-amalan ketaatan yang sudah kita lakukan di waktu-waktu tertentu itu terhenti dan hilang. Coba mari merenung, bernostalgia dengan bulan Ramadan. Anda ini kalau bulan Ramadan, kita ini luar biasa ibadahnya. Baca Qur'annya banyak, sholat sunnahnya banyak, menjaga ibadah-ibadah yang wajib. Tapi sekarang coba dijawab dengan jujur. Apakah itu semua bertahan, masih ada, atau masih tersisa, ataukah sebaliknya hilang dan terhenti ibadah itu? Ini yang disayangkan pada umat ya, saat-saat ini. Semakin berjalannya waktu, semakin mereka jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Kadang ibadah itu terhenti. Kalau kita ketahui ketika ajal menjemput, barulah amal seseorang itu berakhir. Jadi ibadah itu, amalan itu gak ada akhirnya. Kapan amalan itu berakhir? Ketika Allah datangkan ajal kepada dirinya. Makanya ibadah itu tidak seharusnya ditinggalkan, gak harus. Sangat disayangkan kalau ibadah itu mudah untuk diabaikan. Dan sangat disayangkan ketika dalam keadaan lapang kita tidak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dalam waktu 1 kali 24 jam satu hari berjalan setiap harinya, kita itu pasti mendapatkan keluangan waktu. Terkadang potensi luangnya waktu itu banyak diabaikan. Makanya ibadah seharusnya tidak ditinggalkan ketika dalam keadaan lapang. Kalau susah baru ingat sama Allah. Kalau sakit baru ingat sama Allah. Kalau diuji kefakiran, kemiskinan baru diingat sama Allah, baru ingat sama Allah. Ketika kita dalam keadaan demikian, apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ta'arraf ila Allahi fir raha ya'rifka fi syiddah. Kenali Allah Subhanahu wa taala di saat kalian dalam keadaan lapang, dalam keadaan sehat, dalam keadaan bahagia, dalam keadaan sukses dunianya. Kenal sama Allah. Ini yang dianjurkan, ini yang diperintahkan. Kenali Allah firraha, di saat kalian lapang, di saat hati kalian senang, di saat hati kalian berbunga, di saat kalian bahagia, ingat sama Allah. Kalau di saat lapang kita ingat sama Allah, ya'rifka fi syiddah. Kalau kita dalam keadaan susah, Allah akan mengenal dan mengingat kita. Karena di keadaan lapang kita ingat sama Allah. Kalau kita diuji dengan kesusahan, Allah akan kenal dan mengingat kita. Jadi kalau ada orang sakit dia menangis, itu biasa. Kalau ada orang diuji ya dengan ekonomi dan kesejahteraannya dan dia susah, itu biasa. Kalau ada orang sakit jangan ikut nangis. Itu adalah sunatullah. Tangisan dia, air matanya adalah mengharapkan obat dan penawar kesembuhan dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin dalam keadaan sakit dia ingat sama Allah, pertanyaannya, kemana engkau dalam keadaan lapang? Kalau dalam keadaan sakit baru ingat kepadaku, ketika waktu luang dan keadaan lapang kau gak ingat kepadaku. Makanya artinya kenali Allah dalam keadaan lapang. Ketika engkau jumpai kesusahan dalam hidupmu, Allah akan kenali dirimu.
Ya, waktu-waktu lapang itu manfaatkan untuk ibadah. Kadang-kadang kita ini mau tahajud, kalau sudah jatuh tempo utangnya, minta sama Allah, ya Allah, itu kan. Kita ini mau memperbanyak sholat, kalau sakit gak sembuh-sembuh, minta obatnya sama Allah. Bagaimana mungkin skalanya jika kita dalam keadaan lapang gak ingat sama Allah, dalam keadaan susah baru ingat sama Allah? Tekstual hadisnya tidak demikian. Sebaliknya, dalam keadaan lapang ingat sama Allah, dalam keadaan susah Allah akan mengingatmu. Allah akan ingat kepada hamba-hambanya. Artinya ibadah kita manfaatkan sepanjang hayat masih dikandung badan. Sehat ibadah, kuat ibadah. Mumpung masih kuat, mumpung masih sehat, waktunya panjang, kesehatannya sempurna, manfaatkan untuk ibadah. Manfaatkan. Makanya pernah saya sampaikan, ada orang kuat mengayuh sepeda 30 km, tapi jalan ke masjid susah sekali. Ada orang kuat lari 10 km, tapi datang ke masjid susah sekali. Apakah kekuatan fisiknya mendukung dia untuk taat kepada Allah? Apakah dia hanya menguatkan fisiknya, tapi kekuatan fisiknya tidak menguatkan dia di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Sehatkan badan, kuatkan ibadah. Tidak ada untungnya menyehatkan badan kalau gak dimanfaatkan untuk ibadah. Dan ini yang harus kita garis bawahi. Karena ibadah di saat lapang itu nikmat. Ibadah di saat sehat itu nikmat. Ibadah dalam keadaan sempurna itu nikmat. Sekalipun ayatnya, ya, ingatlah Allah dalam keadaan kalian berdiri dengan sempurna. Kalau kalian nggak mampu, ingatlah Allah dalam keadaan duduk. Jika engkau nggak mampu mengingat Allah dalam keadaan duduk, ingatlah Allah dalam keadaan berbaring. Jika engkau nggak mampu mengingat Allah dan kesusahan dalam keadaan berbaring, gunakan isyarat untuk mengingat Allah. Jika isyarat nggak bisa, ya disolatkan. Jadi Islam itu mudah, tapi manfaatkan kemudahan itu untuk ibadah. Ketika Anda bisa sholat berdiri dengan sempurna, dengan gerakan yang dicontohkan Rasulullah, lakukan. Sebelum Anda nanti ibadahnya duduk dan hanya kemampuan Anda duduk untuk ibadah. Manfaatkan sebelum Anda punya kemampuan ketika ibadah hanya berbaring di atas ranjang, ketika hilang kesempurnaan dari kekuatan itu. Maka ibadah di saat kuat itu nikmat, Masya Allah. Ibadah di saat sehat itu enak. Lebih-lebih ibadah di kala muda. Jadi artinya keumuman kita ini harus menganggap karunia kelapangan waktu dan kesehatan merupakan sesuatu yang harus kita manfaatkan. Apa kata Rasulullah? Ni'matan, dua nikmat, maghbunun fihima katsirun minan nas. Dengan dua nikmat ini manusia banyak tertipu. Apa? As-siha wal faraq. Kesehatan dan waktu luang. Sangat disayangkan jika ada orang mendapatkan keluangan waktu dalam hidupnya, merasakan kesehatan dalam hidupnya, tapi tidak dimanfaatkan untuk ibadah. Banyak di luar sana orang sehat, waktunya luang, tapi malas datang ke masjid. Banyak di luar sana orang sehat badannya, luang waktunya, tapi nggak dimanfaatkan untuk ibadah. Itu tidak sebanding dengan orang yang mampu memanfaatkan potensi itu untuk ibadah. Masya Allah. Anda ini datang ke masjid penuh dengan perjuangan. Anda ini kajian penuh dengan pengorbanan. Ketika Anda sudah duduk di majelis ilmu, minta doa terbaik kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah kabulkan kebaikan-kebaikan doa itu. Jadi kesehatan itu mendominasi kekuatan ibadah seseorang. Keluangan waktu itu mensupport, mendukung kegiatan ibadah seseorang untuk menghamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi rajin ibadah itu janganlah sesaat. Perlu diketahui bahwa ibadah itu tidak semestinya hanya dilakukan sesaat di waktu tertentu. Seperti itu bukan perilaku orang-orang beriman. Ada sebuah hadis sahabat namanya Alqamah. Alqamah ini pernah bertanya kepada istri Rasulullah, yaitu Aisyah radhiyallahu anha. Tanya kepada istrinya. Qalat li Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah menceritakan tentang kisah ini.
Bahkan dikatakan kepada Aisyah, qala li Aisyah radhiyallahu anha, Alqamah bertanya kepada Aisyah, hal kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yahtassu minal ayyami syai'a? Ya Aisyah, kata Alqamah, apakah Rasulullah itu pernah mengkhususkan waktu-waktu tertentu untuk ibadah? Nah, ini pertanyaannya bagus. Apakah Rasulullah itu pernah mengkhususkan waktu-waktu tertentu untuk ibadah? Qalat, Aisyah menjawab, la, Rasulullah itu enggak pernah mengkhususkan waktu-waktu untuk ibadah. Kana amaluhu zimmatan. Amalnya Rasulullah itu terus menerus bersambung, berkesinambungan, continue, istiqamah. Kana amaluhu zimmatan. Makanya Aisyah mengatakan, siapakah di antara kalian yang mampu sebagaimana yang mampu dikerjakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Nah, amal Rasulullah itu terus menerus, tidak terhenti, tidak terputus, tidak terbatas ruang dan waktu. Itu ibadahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya beliau tidak mengkhususkan waktu tertentu untuk beramal. Wa fi riwayat, dalam riwayat yang lain, an Aisyah qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza amila amalan asbata. Rasulullah itu kalau cinta kepada satu amal, dia jaga amal itu dan dia lakukan terus-menerus. Artinya adalah istiqamah. Makanya dikatakan ahabul a'mali ilallahi ta'ala atwamuha wa in qalla. Amal yang paling dicintai dan disayangi oleh Allah atas hambanya adalah amal yang sedikit tapi istiqamah, daripada yang banyak tapi nggak bisa istiqamah. Kalau ada pertanyaan, pilih daripada dua pertanyaan ini. Pertanyaan yang pertama, apakah Anda menginginkan amal yang banyak, setelah itu Anda tinggalkan amal itu? Apakah Anda pilih amal yang sedikit tapi Anda istiqomahkan? Pilih yang mana? Pilih yang mana? Sedikit istiqomah. Terkadang kalau saya menawarkan pertanyaan ini ada jawaban lain, Ustaz. Apa jawaban lain? Banyak istiqomah lah. Yang paling baik ya banyak istiqomah, Ustaz. Monggo. Kalau kita mampu melampaui kekuatan kita, ketika Allah kuasakan kemudahan itu, banyak istiqomah. Tapi standarnya adalah dalam konteks hadisnya, idza amila amalan asbata, ya, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amaluhu zimmatan, amalnya sedikit istiqamah, amalnya terjaga, terus menerus dia lakukan. Jadi jawaban yang paling ideal atas standar kemampuan kita supaya tidak jenuh dalam amal adalah sedikit istiqamah. Itu yang paling baik. Makanya Rasulullah pernah berwasiat kepada Abdullah bin Amr bin As. Apa wasiat Rasulullah? Ya Abdullah, wahai Abdullah, la takun misla fulan. Kata Rasulullah kepada Abdullah bin Amr bin As, la takun misla fulan. Hei Abdullah, jangan jadi orang yang seperti itu. Kana yaqumul lail fataraka qiyamal lail. Orang itu dulu suka sholat qiyamul lail. Dulu fataraka qiyamal lail, tapi dia meninggalkan amalan itu. Jangan jadi orang yang seperti itu, ya. Dulu cinta untuk menegakkan sholat malam, tapi setelah itu dia tinggalkan sholat malam. Jadi sedikit istiqamah itu potensi menghindarkan kita dari banyak hal. Yang pertama, menghindarkan kita dari kejenuhan. Orang kalau amalnya sedikit tapi dia istiqamah sesuai batas kemampuan dia, Allah akan kuatkan hatinya, Allah akan jauhkan dia dari rasa malas. Contoh yang paling sederhana, Al-Quran itu tebal, ya, 30 juz, 114 surat, sekian ribu ayat. Mampukah kita menghatamkan Al-Quran? Jawabannya mampu. Kalau kita mampu dan bisa meminit kebutuhan waktu kita untuk membacanya. Istiqamah yang dibutuhkan di dalamnya. Kalau Anda mentarget saya satu hari harus membaca 5 juz, saya satu hari harus membaca 10 juz. Awalnya dia mengawali dengan mampu dan baik, tapi tidak menutup kemungkinan setelah itu dia akan malas. Karena dia mengejar sesuatu yang besar,
tapi hatinya tidak bisa dia kuasakan untuk istiqamah untuk melakukan amal berikutnya. Satu hari 5 juz, Masya Allah, banyak yang dia baca, tapi sanksinya adalah setelah dia membaca sebelumnya. Tapi kalau satu hari 1 halaman, dia istiqomahkan, gak berat itu Pak, insya Allah ya. 1 hari 1 halaman itu luar biasa kemampuannya. Kalau Anda istiqomahkan sekian tahun, Anda akan khatam Al-Quran. Kalau 1 hari 1 halaman, tidak akan menyita waktu Anda, tidak akan menambah beban Anda. Tapi kalau Anda sematkan keistiqomahan, Allah akan mampukan, Allah akan hindarkan Anda dari rasa malas. Orang kalau amalnya sedikit dan diistiqomahkan, dia menikmati amal itu sebenarnya. Menikmati amal itu. Ya. Kebaikan yang kedua, orang yang amalnya sedikit tapi dia mampu istiqomah, Allah akan jauhkan dari sifat dan penyakit futur. Datangnya kemalasan yang terkadang mendominasi diri seseorang. Futur itu kalau sudah datang, waduh, bahkan ibadah pun harus dipaksa. Melakukan perintah pun harus dipaksa. Karena dominasi jiwanya diliputi dengan rasa malas yang luar biasa. Tapi kalau sedikit istiqamah luar biasa. Ustaz, saya berat kalau 1 halaman 1 hari. Ya berapa kemampuan Anda? 1 hari 1 ayat, ya apa-apa. Ya. Alif Lam Mim Shadaqallahul Azim. Ya, monggo. Ya. Tapi jangan kebangetan itu kan. Ya. Mampu 1 hari 1 ayat, nggak apa-apa. Kalau dapat 1 ayat itu 1 halaman, itu dia mikir itu, ini ke 1 ayat kok 1 halaman itu kan, ada dalam Quran itu. Nah, tapi kalau Anda mampu, Anda kuasakan, Anda punya komitmen, nggak ada salahnya. Bisa dilanjutkan. Dzalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin shadaqallahul azim. Tutup lagi. Besok lagi. Itu lebih dicintai sama Allah kalau Anda istiqamah membacanya dan Anda tidak meninggalkan amalannya. Masya Allah itu. Jadi hikmah keistiqomahan amal itu akan mendatangkan kebaikan selanjutnya. Makanya dikatakan oleh sebagian salaf, min sawabil hasanatil hasana ba'daha. Di antara balasan kebaikan adalah balasan kebaikan selanjutnya. Orang kalau istiqomah itu mudah mendapatkan kebaikan. Makanya dikatakan min sawabil hasanatil hasana ba'daha. Balasan kebaikan itu adalah kebaikan selanjutnya. Kalau Anda hari ini melakukan kebaikan, besok mudah melakukan kebaikan, itulah balasannya. Tapi kalau Anda hari ini melakukan kebaikan, tapi besok begitu berat untuk mengulang kebaikan, belum tentu Anda mendapatkan balasan kebaikan itu. Makanya dikatakan wa minal jazaa'i sayyi'atil ba'daha. Balasan kejelekan adalah kejelekan selanjutnya. Makanya kebaikan itu mewariskan, kemaksiatan pun juga mewariskan. Kalau diri kita didominasi oleh kebaikan, Allah akan wariskan kebaikan selanjutnya. Tapi kalau diri kita didominasi dengan maksiat dan dosa, Allah akan balas kejelekan selanjutnya. Dan kita harus pelajari kalimat ini dengan baik. Apakah di waktu-waktu terbaik kita, dalam kondisi terbaik kita melakukan kebiasaan yang mendatangkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya pernah dikatakan demikian sebagaimana dikatakan oleh Imam Ibnu Katsir dan Imam Asy-Sya'di serta ulama yang lain. Mereka mengatakan annahu man 'asha 'ala syai'in mata 'alaihi. Ini jati. Pernyataan ini penting. Man annahu man 'asha 'ala syai' mata 'alaihi. Sungguh siapa saja yang hidup di atas suatu kebiasaan, maka Allah pun akan wafatkan di atas kebiasaan itu. Orang kalau istiqomah, dia akan menikmati di atas amalannya, dan dia tidak hentikan amalan itu, dan dia menjaga kebiasaan itu. Juga sebaliknya, kalau orang melakukan kebiasaan yang tidak baik, kalimat ini berlaku bagi keduanya. Orang kalau berdiri di atas kebiasaan yang baik, mata alai, Allah akan wafatkan dia di atas kebiasaan itu.
Orang kalau berdiri dan berjalan di atas kemaksiatan hidupnya, maka Allah juga akan wafatkan dia di atas kebiasaan jeleknya itu. Annahu man 'asha 'ala syai' mata 'alaihi. Makanya jangan heran kalau ada orang wafat ketika baca Al-Qur'an. Tiba-tiba baca Quran di ayat tertentu dia diwafatkan oleh Allah. Annahu man 'asha 'ala syai' mata 'alaihi. Bisa jadi hidupnya dia membiasakan untuk baca Al-Qur'an, Allah wafatkan dia di atas kebiasaan itu. Masya Allah. Husnul khatimah. Kalau ada orang wafat ketika sholat, mata 'alaihi. Karena dalam kebiasaan hidupnya dia menjaga kebiasaan itu, menjaga sholatnya. Kalau dia diwafatkan oleh Allah dalam keadaan sholat, karena itulah kebiasaan dia dalam hidupnya. Masya Allah. Sebaliknya, orang kalau biasa melakukan maksiat, maka dia akan diwafatkan oleh Allah di atas kebiasaannya. Saya punya kisah, punya cerita yang kemarin lewat ya di HP saya. Saya lihat tuh, Masya Allah ya, dikisahkan. Ini kisah nyatanya, Pak. Semoga bisa ya, membuat kita sedikit merenung dengan kemaksiatan kita sehingga kita berubah. Kisah ini diceritakan oleh salah satu syekh yang ada di Arab. Dia menyampaikan, aku pernah mendatangi dan menyaksikan seorang pemuda yang telah dibungkus kain kafan dan dia akan dimakamkan. Tapi kami melihat si mayit ini kok ada kejanggalan ketika dikafani. Ketika saat itu kami menaruh rasa penasaran, izin kepada ahlul baitnya, kepada keluarganya, supaya untuk membuka kain kafannya sebentar saja. Karena ada firasat yang nggak baik. Ada perdebatan, akhirnya diputuskan, ya boleh dibuka kain kafannya. Untuk memastikan apa kejanggalan itu. Ketika dibuka, ternyata tangannya itu diperban. Tangannya diperban rapat supaya tidak kelihatan. Saya ini putuskan buka perbannya. Ketika perban tangannya dibuka, ternyata ada remote di tangannya. Remote yang menyatu dengan dagingnya, nggak bisa dilepas. Dibungkus dengan jiwanya, dengan dirinya. Ketika dibalutkan kafan, tapi dipaksa. Kenapa? Kok harus dibungkus tangannya dengan perban? Ya karena ada remote ini. Sehingga kami menaruh rasa penasaran ya, kata beliau yang menceritakan, sehingga dikisahkan, oh ternyata pemuda ini di saat sendirian, ketika tidak ada orang lain matanya tertuju pada dirinya, saat-saat sendiri, pemuda ini suka melihat film porno. Suka melihat film porno. Dan Allah wafatkan dia di atas kebiasaannya. La haula wala quwwata. Allah wafatkan dia di atas kebiasaannya. Malakul maut, malaikat maut tidak akan mendurhakai Allah kalau Allah perintahkan. Gak kecil, gak besar, gak tua, gak muda, gak miskin, gak kaya, cabut nyawanya, cabut nyawanya. Dalam keadaan apapun. Makanya annahu man 'asha 'ala syai' mata 'alaihi. Orang itu akan diwafatkan di atas kebiasaannya. Hati-hati. Kalau kebiasaannya minum khamar, Allah akan wafatkan dalam kebiasaan itu. Kalau sukanya dia bermain judi, Allah akan wafatkan di atas kebiasaan itu. Kalau sukanya sabung ayam, Allah akan wafatkan dia di atas kebiasaan itu. Kalau dia sukanya berzina, maka Allah akan wafatkan dia dalam keadaan zina. Contohnya sudah banyak. Tinggal kita mau merenungi semua kejadian yang telah Allah tampakkan itu atau tidak. Makanya manfaatkan waktu kita untuk berdiri di atas kebiasaan yang baik. Baca Quran tiba-tiba wafat, sholat tiba-tiba wafat, ceramah tiba-tiba wafat. Kalau saya masih lama insya Allah ya. Ceramah tiba-tiba wafat. Ada kemarin kan baru-baru itu kan, Masya Allah, habis khotbah Jumat tiba-tiba wafat. Gak ada yang tahu. Kematian rahasia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kematian itu dibangun di atas kebiasaan. Itu harus kita garis bawah. Wallahu ta'ala alam. Apa kebiasaan kita sampai hari ini? Apakah kebiasaan itu menunjukkan sisi kebaikan, atau sebaliknya kebiasaan itu menunjukkan sisi keburukan? Jadi mampukan diri kita untuk istiqomah dalam ibadah.
tidak memandang besar kecilnya ibadah, tapi nilai terbaik adalah istiqomah. Dengan keistiqomahan itu, ibadah kita akan mudah untuk terjaga. Di atas keistiqomahan itu, ibadah kita mudah untuk terbebas dari rasa malas yang menguasai diri kita. Istiqomah, Masya Allah, ngaji 1 hari, 1 minggu 1 jam, ya. Setiap hari Rabu, istiqomah saja. Sholat 5 waktu ketika punya kemampuan, laksanakan, istiqomahkan. Ketika Anda mampu untuk melakukan ya sholat rawatib, qobliyah dan ba'diyah, laksanakan sesuai dengan kemampuan Anda. Dengan ibadah-ibadah yang masih banyak atas batas kemampuan Anda, kalau Anda ngambil porsi kemampuan Anda dan itu Anda istiqomahkan, itulah amalan yang sejatinya dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Istiqomah itu rizqun, rizki dari Allah. Kalau enggak diminta enggak datang, itu istiqomah. Jadi istiqomah itu dimunajatkan. Allahumma rzuqnal istiqomah dalam segala hal apapun. Kalau Anda minta istiqomah di atas kebaikan, minta sama Allah supaya bisa istiqomah. Makanya jangan jadi alumni ibadah. Jangan jadi alumni masjid. Jangan jadi alumni halakat Al-Quran. Jangan jadi alumni yang lain. Ketika kita melakukan ibadah, tapi kita tinggalkan ibadah itu. Istiqomahkan saja. Semoga Allah berikan kita kemudahan, kebaikan untuk mengistiqomahkan setiap amal yang kita lakukan. Karena kebaikan amal itu terletak pada istiqamah. Marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita untuk istiqamah dalam amal. Semoga Allah Subhanahu wa taala mampu memanfaatkan nikmat yang telah kita dapatkan dalam kebaikan untuk mendekatkan diri kepadanya. Allah karuniakan kita waktu luang, Allah karuniakan kita nikmat sehat, Allah karuniakan kita kemampuan supaya semua itu kita fungsikan untuk mendekatkan diri kepadanya. Hadirkan kekhusyukan, keikhlasan. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah ijabah kebaikan-kebaikan doa kita. Allahumma lakal hamdu anta nurus samawati wal ardi wa man fihin, wa lakal hamdu anta malikus samawati wal ardi wa man fihin, walakal hamdu anta qayyumus samawati wal ardi wa man fihin, ya rahman ya rahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma dina fi man hadait wa afina fi man afait وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوة يا قاضي الحاجات. اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أحينا سعداء وأمتنا شهداء برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفظ نرجو رحمتك ونخشى عذابك إن عذابك بالكفار ملحق. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين أذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين يا رب العالمين. اللهم انصر إخواننا المسلمين والمستضعفين في كل مكان. اللهم انصر إخواننا المسلمين والمستضعفين في فلسطين وفي مسجد الأقصى وفي الغزة وفي الغزة يا رب. وانصر إخواننا المسلمين والمستضعفين في بلادنا هذا في إندونيسيا وألف بين قلوبهم وأصل ذات بينهم واهدهم سبل السلام برحمتك يا أرحم الراحمين. رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا. رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم
وأكرم نزولهم ووسع مدخلهم وسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من خطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين شفاء عاجلا شفاء لا يغادر سقما برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم تقبل منا صلاتنا اللهم تقبل منا قيامنا اللهم تقبل منا صيامنا اللهم تقبل منا ركوعنا وتقبل منا سجودنا وتقبل منا دعاءنا وتقبل منا تلاوتنا من القرآن برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارزقنا الاستقامة اللهم ارزقنا الاستقامة استقامة في الطاعة استقامة في العبادة وارزقنا الحسن الخاتمة وارزقنا الحسن الخاتمة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر من فتنة المسيح الدجال يا رب العالمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. سهل لنا أمورنا وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم walhamdulillahi rabbil alamin. Jika ada salah dan kurang apa yang kami sampaikan semoga Allah memaafkan saya dan jamaah sekalian. Kalau ada baik dan benar pastilah datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qali hadza astaghfirullah wa lakum subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.